Ini saya lagi nontonin teman-teman dari Eki Musical Academy lagi berlatih imajinasi ruang. Jadi dikasih properti di situ, mereka berimajinasi kira-kira ini di ruangan apa. Kalau saya lihat ada guru, ada murid. Berarti di warung kopi. Kalau kalian dikasih kursi sama meja itu, kira-kira mau berimajinasi apa sih? Imajinasi penting banget dalam berteater. Karena dengan berimajinasi, pemain bisa lebih mendalami perasaan dan pikiran karakter serta situasi dalam naskah. Jadi tiap orang masuk, kalau tiba-tiba ngomongnya sekolah, tiba-tiba ini bangku sekolah. Ngomongnya makanan, ini jadi kantin. Pokoknya yang bikin ruang itu yang masuk. Itu ya maksudnya ya. Oke, jadi saya merespon apa aja orang Apa aja. Harus ngikut. Ngobrol gini. Oke, saya ditantang. Jadi saya duduk di sini, ketika ada orang yang masuk, orang itu akan mengimajinasikan ini menjadi sebuah ruangan dan saya harus ngikutin, saya harus merespon. Kita lihat. Hah? Ini keretanya datang jam berapa ya? 14. Sekarang jam berapa? Bisa lihat kan? Lu sekarang udah jam 16 mas, ya udah telat dong. Ya berarti Mbak yang telat. Gak ada kereta lagi. Udah orang saya lagi asik kok ngeliatin kereta. Wah ini, nah ini, Mah, ini yang kita butuh di rumah nih, kan? Seledri. Toge ada nggak toge? Nah, toge mah biar papa subur. Iya kan, iya. Kalau buat pemula, hasilnya lumayan lah ya. Apa-apaan lu ketawa melulu? Hei, ngapain lu ketawa? Lu gak usah ketawa-ketawa lu. Nyolot banget sih lu, ah. Lu tuh ngeselin tau nggak? Tenang. Bukan kerusuhan, bukan. Ini mereka dikasih case imajinasi ruang. Pertama masuk harus marah-marah, habis itu mereka harus ketawa. Tapi harus patah banget tuh antara marah sama ketawa. Jadi begitu, hilang. Tadi banyak orang di sini. Jadi pertamanya marah-marah, langsung ketawa kayak gitu. Masih berlatih imajinasi, tapi kali ini tidak menggunakan properti. Dan fokusnya lebih kepada pengolahan emosi. Emosi dan ekspresi bagaikan pinang dibelah dua. Katanya sih berperan tanpa emosi tuh ibarat sayur lupa digaremin. Rasanya datar bener. Tertarik gabung sama Eki Musical Academy? Mendingan kita ngobrol dulu deh sama Mas Rusdi Rukmarata. Seorang sutradara teater musikal sekaligus salah satu pendiri Eki Musical Academy. Saya sebenarnya bukan sekolahnya yang kita mau bikin, sebenarnya kita bikin tuh company-nya, karena Eki ini kan sebuah company, sebuah perusahaan di mana yang ada di situ itu semuanya tuh latihan dan dibayar untuk latihan. Mereka dapat gaji untuk latihan teater, latihan nyanyi, latihan nari, pokoknya tiap hari latihan gitu. Nah, Tapi Mas Rusdi, ngomong-ngomong, katanya di sekolah ini saya dengar gak cuma yang dewasa doang, ada kelas anak-anak juga, betul? dari umur 3 tahun. Dari umur 3 tahun? Kalau kita mau masuk ke teater, kita mau masuk ke performance, itu imajinasi, kita jualnya imajinasi istilahnya. Jadi kita pikir-pikir, oke, gimana kalau kita mulai dengan anak-anak gitu. Mau lihat serunya dan lucunya adik-adik kecil bermain teater? Ini dia nih. Di kelas Arti Art ini, mereka tidak hanya belajar berakting, tetapi juga menari dan bernyanyi. Karena nantinya mereka-mereka inilah yang akan menjadi bibit-bibit pemain teater musikal andal. Ngapain kamu
ternyata ya ikutan sama anak-anak ini. Mereka lagi latihan teater musikal ya. Tapi biar lebih lengkapnya, ini latihan apa? Saya udah bersama Pak Kok Xiong. Ini teater musikal ya? Iya. Teater musikal anak-anak. Iya. Itu metode latihannya seperti apa tuh, Pak? Metode latihan itu lebih banyak kita ajak mereka bermain sambil mengenal kesenian. Jadi mereka tuh kita ajak pokoknya mereka tuh harus seneng dengan kesenian. Anak-anak ini nantinya berapa lama sih proses kelasnya sampai mereka siap pentas gitu? Mereka ini 3 bulan per periode. Jadi 3 bulan itu 1 bulan pertama kita kasih basic class, kemudian 2 bulan berikutnya itu mereka udah mulai menggarap teaternya, show-nya, show-nya mereka sendiri. Jadi mereka tuh pengennya jadi apa? Jadi ada yang pengen jadi pelukis, ada yang pengen jadi guru, ada yang pengen jadi superhero. Nah itu kita bantu bikin ceritanya, kita bantu bikin kostumnya, dan dia tampil di depan teman-temannya, depan orang tuanya. Jadi per 3 bulan itu akan ada pentas? Akan ada pentas dan selalu ada pentas. Dari sejak 2008 sampai sekarang kita udah mementaskan 22 kali karnaval. Teater ternyata punya manfaat yang baik untuk tumbuh kembang anak. Di antaranya meningkatkan rasa percaya diri, melatih koordinasi dan sosialisasi dengan sesama, menambah kreativitas juga daya ingat, dan memberikan kemampuan berkomunikasi. Tuh, banyak kan manfaatnya? Tapi kira-kira kalau buat Dede Rakai, apa ya manfaat latihan teater untuk dia? Kamu kenapa sih kok mau ikutan kelas ini? Karena jadi lebih banyak teman. Ya supaya kalau tampil di panggung atau di tempat-tempat yang seperti itulah, jadi lebih pede, Oh, PD itu apa? percaya diri. Wih, hebat. Emang kamu sebelumnya nggak pede? Masih belum terlalu. Tapi sekarang udah pede? Udah. Kamu- Karena udah sering tampil di panggung.